Arus globalisasi sudah tidak terbendung lagi masuk ke Indonesia. Disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0, yakni penekanan pada pola digital ekonomi, artificial intelligence, big data, robotik, dan sebagainya. Guna menghadapi tantangan ini, pengajaran di perguruan tinggi pun dituntut untuk berubah. Pada 24 Januari 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan paket kebijakan pendidikan Kampus Merdeka. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar yang bertujuan untuk mempercepat inovasi di bidang pendidikan tinggi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Halo para generasi emas bangsa Indonesia dan para sayap-sayap Sang Garuda. Salam sukses untuk kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Idewo Giri Dharma Permana. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Hindu semester 3 dari kampus Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Kebetulan pada akhir tahun yang lalu, kampus kami telah beralih status menjadi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sigruin Denpasar dan menjadi Universitas Hindu Negeri pertama di Indonesia. Astongkare selalu siap dong. Baik, terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sepengetahuan saya program ini merupakan program yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bahkan didasari oleh ide Bapak Menteri sendiri, yaitu Bapak Nadiem Makarim, di mana program ini akan membebaskan setiap lembaga pendidikan tinggi untuk membuat otonomi pendidikannya sendiri, di mana dari dosen sendiri akan dibebaskan dari birokrasi yang selama ini dinilai melilit, dan mahasiswa sendiri dibebaskan untuk memilih program studi di luar program studinya selama ini, sehingga pembelajaran bisa lebih banyak diterima oleh mahasiswa, baik itu berupa ilmu pengetahuan yang baru maupun skill yang baru, seperti itu. Bentuk program yang saya ketahui dari berita-berita dan media sosial, sepengetahuan saya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini akan membuka kesempatan bagi mahasiswa khususnya seperti saya untuk 3 semester memilih program studi di luar program studi yang saya tekuni selama ini. Jadi selama 1 semester, setiap mahasiswa itu dibebaskan untuk memilih program studi di luar program studinya selama ini di dalam lingkup kampus yang sama, atau memilih 2 semester untuk di program studi yang sama tapi di luar kampus yang berbeda, seperti itu. Jadi di sini sebagai mahasiswa saya sungguh mengapresiasi inisiatif dari Bapak Nadiem Makarim ataupun Kementerian Pendidikan Republik Indonesia,
Karena dengan begitu mahasiswa tidak hanya stop pada satu rumpun ilmu pengetahuan saja, tetapi menguasai beragam ilmu pengetahuan yang ia senangi dan ia tekuni seperti itu. Jadi tidak hanya satu bidang, satu batang ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh mahasiswa, tetapi dia menguasai berbagai batang pengetahuan yang mungkin nanti akan berguna di masa yang akan datang. Jadi seperti sebuah pohon, jadi tidak hanya menguasai satu batang saja, tetapi pohon itu rimbun oleh berbagai batang dan daun yang lebat seperti itu. Berkaitan dengan latar belakang, mengapa saya bisa terjun menjadi salah satu bagian keluarga besar dari relawan mengajar dikti dan juga ikut terjun dalam program Merdeka Belajar. Sebenarnya saya sendiri merupakan mahasiswa bidik misi dan tergabung dalam organisasi yang namanya Badan Pengurus Cabang Permadani Diksi Nasional Cabang Bali seperti itu. Dan di sanalah saya mendapatkan relasi dari kakak senior bahwa dari Kementerian Pendidikan sendiri melalui Dikti, Jenderal Dikti, membuat satu program yang namanya mengajar dari rumah. Tentu saja saya sebagai mahasiswa, apalagi yang berada di dunia pendidikan, tidak melewatkan kesempatan yang luar biasa ini. Jadi di sanalah saya langsung terjun ke dalamnya, bahkan mengajak berbagai teman-teman saya juga yang berlatar belakang pendidikan, dan saya juga melihat potensinya apalagi mahasiswa bidik misi untuk juga terjun ke dalam program mengajar dari rumah ini dan ikut menjadi bagian relawan mengajak seperti itu. Berkaitan dengan sasaran di mana wilayah saya mengajar di program mengajar dari rumah ini, karena di tahap awal ini kita juga memperhatikan kondisi pandemi dan juga bisa belajar secara jauh-jauh, juga memperhatikan kondisi suatu wilayah apakah zona merah atau tidak. Jadi di sini agar tidak mengganggu perkuliahan juga, saya di tahap awal hanya mencari ataupun mengajar di selingkungan dusun Pekanlan tempat tinggal saya sendiri seperti itu. Kemudian untuk anak-anak sendiri saya mencari, untuk di tahap awal saya mencari anak tetangga saya yang bernama Ibu Melati dengan anaknya yang bernama Dodi Jaya seperti itu. Untuk sana tidak perlu kendaraan, saya hanya cukup berjalan kaki, mungkin hanya sekitar 50-80 meter seperti itu untuk sampai di rumahnya. Kemudian dia adalah seorang pedagang minyak yang anaknya kelas 5 SD dan bisa saya ajari seperti itu. Baik, seiring dengan berjalannya waktu, pada juga saya ceritakan, ternyata saya tidak hanya stop pada satu orang bisa dikatakan murid saja, tetapi seiring dengan waktu ternyata Dodi Jaya ini mengajak dua temannya untuk ikut tergabung dalam program mengajar dari rumah ini. Terus saya sangat bahagia ataupun excited untuk mengajar dua murid tambahan. Tapi untuk wilayah juga, karena saya memikirkan di awal saya mengajar di tempat Ibu Melati. Di sana dia karena seorang pedagang minyak, jadi tidak, bagi saya nilai tidak begitu efektif dan suasananya tidak begitu nyaman seperti itu. Kemudian saya pun pindah ke tempat seorang anak yang namanya Dodi Suci. Kemudian ini juga merupakan kerabat saya, satu keluarga yang tinggal di Gang Gerie namanya. Nah di sanalah saya mengajak tiga anak itu untuk pergi ke tempat rumahnya Dodi Suci untuk belajar bersama di sana. Berkaitan dengan materi pembelajaran yang saya berikan dan metode pengajaran, di sini saya perlu jabarkan dari pertama kali saya mengajar sampai 12 kali kurang lebih saya mengajar kepada anak-anak di lingkungan dusun saya. Untuk yang pertama, seperti penjelasan saya di awal, saya mengajari anak yang bernama Dewa Giri Dharma Wijaya atau Dodi Jaya. Untuk di tahap awal, karena baru permulaan, kebetulan pada saat itu sekitar tanggal 6 Desember 2020, dari jam 9 sampai jam 11 siang, saya hanya memberikan pendampingan untuk Dodi Jaya ini mengerjakan PR-nya. Karena kebetulan pada saat itu PR matematikanya lumayan cukup banyak dan memang dia memiliki kelemahan di bidang matematika. Dan dari pengakuan ibunya sendiri, Dodi Jaya ini memang anaknya cukup tidak bisa diatur seperti itu, dan tidak bisa mengerjakan PR-nya itu tanpa pendampingan. Itulah di sini untuk di hari pertama saya benar-benar excited untuk membantu anak ini agar benar-benar menyelesaikan PR-nya selama kurang lebih pada saat itu 2 minggu seperti itu. Kemudian untuk kegiatan mengajar saya yang kedua, mungkin sekitar hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, 5 hari setelahnya,
kembali di sini pada tahap awal ini saya masih memberikan pendampingan untuk anak ini ataupun siswa yang saya ajarkan agar benar-benar menyelesaikan PR-nya. Pada saat itu dia sedikit kebingungan dalam mengerjakan PR-nya berupa disuruh menggambar pemandangan alam oleh gurunya. Jadi disinilah saya memberikan pendampingan dan memberikan sedikit imajinasi kepada Dode Jaya mengenai pemandangan alam berupa gunung, sawah yang bisa dia gambarkan di hari kedua ataupun program mengajar tahap kedua yang saya laksanakan sekitar jam 9.30 sampai jam 11.30 pada saat itu. Baik, kemudian lanjut mengenai tahap ketiga dari program mengajar di rumah, saya laksanakan sekitar tanggal 12 Desember 2020. Pada saat itu dari start pukul 10 sampai jam 12 siang, saya memberikan materi akhirnya berupa materi ilmu pengetahuan alam, berupa alat-alat organ-organ pencernaan di dalam tubuh manusia. Dalam materi ini pun saya selingi memberikan pengetahuan baru kepada Dode Jaya mengenai makanan-makanan sehat dan bergizi yang baik untuk pencernaan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini, saya tekankan kepada dia agar menjaga kesehatannya berupa makan makanan yang bergizi seperti berupa sayur-sayuran, daging, nasi, dan lain sebagainya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yaitu berupa mencuci tangan sebelum makan seperti itu. Jadi di sini selain memberikan berupa materi, metode pengajaran saya juga langsung saya kaitkan dengan kondisi yang terjadi saat ini sehingga dia menjadi bekal bahwa di masa pandemi saat ini menjaga kesehatan terutama organ pencernaan itu juga merupakan satu hal yang penting seperti itu. Kemudian lanjut keesokan harinya saya melanjutkan program mengajar dari rumah tepatnya pada hari Minggu 13 Desember 2020 dari jam 10 sampai jam 12 siang. Pada kesempatan kali ini dengan melihat gambaran di tahap pertama dan tahap kedua di mana saya mengajar matematika, di sana saya melihat bahwa Dode Jaya memiliki kelemahan di dalam hitung dasar perkalian. Untuk itulah di hari keempat ini saya memberikan materi berupa hitung dasar perkalian. Apalagi untuk ini saya pun sudah mulai melengkapi diri dengan papan tulis putih yang saya bawa dari rumah. Kebetulan papan tulis putih ini diberikan oleh ibu saya karena dia melihat saya excited untuk mengajar seperti itu. Jadi disinilah saya sangat bersyukur sekali bahwa orang tua saya juga mendukung adanya program mengajar di rumah ini seperti itu, yang bisa saya gunakan untuk lebih efektif dalam memberikan pengajaran. Jadi di sini selain memberikan materi berupa ceramah saja, saya juga bisa menggunakan papan tulis sebagai media pembelajaran saya agar pembelajaran bisa lebih diserap oleh anak yang saya ajarkan seperti itu. Baik, kemudian pada hari kelima ataupun tahap kelima, disinilah saya menemukan satu kendala di tahap kelima dari program mengajar dari rumah ini. Berkaitan dengan hal tersebut, di sini saya mau menceritakan sedikit. Di hari Kamisnya, tepatnya pada tanggal 17 Desember 2020, Ibu Melati, ibu dari anak yang saya ajar itu datang ke rumah saya karena saya diketahui bahwa saya mengajar saat hari Jumat. Dia pun mengonfirmasi bahwa besok Dodi tidak bisa diajari karena pergi pulang kampung ke Lebu seperti itu. Tapi karena memang jadwal saya di hari Jumat untuk mengajar, saya pun berinisiatif tetap memberikan pengajaran tapi berupa pengajaran dalam bentuk beryoga ataupun olahraga di dalam menurut ajaran agama Hindu. Kebetulan ajaran ini saya terima langsung di perkuliahan. Nah, pada saat itu saya akhirnya memulai pembelajaran lebih pagi sekitar pukul 7 sampai jam 8 pagi pada hari Jumat 18 Desember 2020 yang lalu. Dan disinilah saya memberikan satu gerakan yoga kepada adik saya Dode Jaya. Salah satunya itu Surya Namaskar untuk memperbaiki tulang punggungnya. Apalagi yoga ini merupakan salah satu yoga yang cukup efektif dilaksanakan di masa pandemi karena bisa dilaksanakan di rumah saja tanpa bertemu dengan orang banyak. Apalagi yoga juga sangat diperlukan di masa pandemi agar tetap menjaga kesehatan. Jadi di sini selain memberikan materi pengajaran berupa ranah pengetahuan atau kognitif, saya juga berikan pengetahuan dalam ranah psikomotor ataupun keterampilannya sebagai sarana refreshing untuk anak ataupun adik yang saya ajarkan yaitu Dode Jaya. Seperti itu. Kemudian lanjut pada keesokan harinya, tepatnya pada tanggal Sabtu 19 Desember 2020, saya melanjutkan pengajaran kepada adik bimbingan saya Dode Jaya. Di tahap ke-6 ini saya mendengar keluhan dari ibunya bahwa dia agak kesusahan menerima materi bangun datar
di bab 4 atau bab 3 di kelas 5 pada saat itu. Jadi di sanalah saya memberikan pengajaran ataupun memberikan materi berupa jenis-jenis bangun datar segitiga yang sebelumnya saya juga cari di internet materinya yang bisa diserap dengan mudah oleh Dodi Jaya ini. Terlebih untuk agar dia lebih terserap ilmunya, saya langsung meminta dia untuk mencontohkan menggambar bangun datar segitiga di tahap ke-6 program mengajar dari rumah ini. Yang saya laksanakan dari jam 10 sampai jam 12 siang seperti biasa. Jadi jadwalnya sudah biasa, tidak seperti jadwal kemarin yaitu jam 7 sampai jam 8. Baik, sebenarnya kebahagiaan saya muncul di tahap ke-7 program mengajar dari rumah ini. Mengapa demikian? Karena yang selama ini saya hanya mengajar 1 orang murid, akhirnya di tahap ke-7 ini saya mendapatkan 2 murid tambahan dari adik-adik saya di lingkungan dusun Pekandelan. Ini pun inisiatif dari Dodi Jaya sendiri yang mengajak 2 orang temannya agar juga ikut tergabung dalam program mengajar di rumah yang saya laksanakan, seperti itu. Kebetulan juga 2 teman ini merupakan sama juga dari kelas 5 SD, sehingga langsung saja saya lanjutkan di materi sebelumnya mengenai bangun datar segitiga. Di tahap ini saya langsung memberikan contoh ataupun gambaran mengenai jenis-jenis bangun datar segitiga agar mereka menjadi lebih paham, baik itu bangun datar segitiga siku-siku, bangun datar segitiga sama kaki, ataupun sama sisi, seperti itu. Bahkan di sini saya langsung meminta mereka untuk satu-satu menggambar bangun datar segitiga tersebut. Baik, lanjut mengenai di tahap ke-8, saya mengajar di hari Jumat 25 Desember 2020. Melanjutkan materi minggu lalu, saya tetap memberikan pemahaman mengenai bangun datar. Tetapi di sini saya kaitkan bangun datar itu mengenai lingkungan sekitar. Seperti itu. Jadi metode pengajaran saya pada kesempatan saat itu tidak hanya menggunakan metode memberikan ceramah, tapi juga mengaitkan dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi di sini saya mengajak adik-adik saya yang saya ajari untuk berimajinasi dan mencari benda-benda, kemudian menentukan benda tersebut termasuk bangun datar apa. Di sana juga saya sebagai tahap awal saya menggambar sebuah rumah, kemudian menyebutkan bagian-bagian dari bangun datar di setiap bagian rumah tersebut. Di sanalah saya mengajak adik-adik saya untuk berimajinasi dengan benda-benda di lingkungan sekitarnya. Jadi bahwa di lingkungan sekitarnya banyak terdapat bangun datar yang bisa mereka jadikan contoh ataupun baik mengerjakan tugas sekolah mereka, seperti itu. Baik, kemudian lanjut di tahap ke-9. Selain mendapatkan 3 orang murid, ternyata di tahap ke-9 ini tepatnya pada tanggal 26 Desember 2020 saya mendapatkan 1 orang murid tambahan yang berasal dari SD kota, yaitu SD Semarang Tengah. Kemudian saya cerita sedikit bahwa 3 murid yang saya ajari di tahap awal merupakan anak-anak desa yang berasal dari SD Negeri 2 Akah. Kemudian untuk di tahap ini saya mendapatkan 1 orang murid tambahan dari kelas 6 SD yang juga ikut bersama kami dalam program mengajar di rumah yang bernama DOBD Gangge, seperti itu. Tapi karena dia kelas 6, jadi materi yang saya ajarkan pun agak juga mengenal dengan mereka. Saya ajak di hari tersebut untuk mereka refreshing untuk membuat mainan ataupun membuat origami kertas terkait bangun-bangun datar, seperti itu. Jadi di sini kendala sedikit, saya kesusahan mencari kertas origami. Itu terpaksa, mohon maaf, saya memakai buku saya ataupun buku tulis saya agar dijadikan origami agar mereka bisa memakainya untuk seni lipat kertas membentuk bangun datar, seperti itu. Jadi di sini mereka cukup excited sekali di tahap ke-9 ini karena selama ini hanya dijalani oleh pengetahuan dan juga imajinasi, tapi di sini mereka belajar sambil bermain untuk melepas minat mereka untuk membuat seni lipat kertas, seperti itu. Bahkan saya suruh untuk membuat bangun datar, ada juga membuat bangun-bangun yang lain, bahkan ada yang membuat burung dan lain sebagainya. Tapi di sini sebagai sarana refreshing bagi mereka setelah menerima pelajaran, seperti itu. Baik, kemudian lanjut di tahap ke-10, saya mengajar di program mengajar dari rumah tepatnya pada tanggal 27 Desember 2020 dari jam 9.30 sampai jam 11.30. Saya pada kesempatan kali ini karena requestan dari orang tua mereka agar anak-anak mereka mengerti mengenai hitung dasar perkalian, jadi saya melanjutkan materi yang mungkin saya ajarkan di tahap awal, tetapi sekarang untuk 3 orang anak, seperti itu. Jadi di sini saya memberikan pengajaran kembali mengenai hitung dasar perkalian matematika kepada 3 orang anak yang saya ajarkan. Kemudian untuk Dewa Gangga sendiri, karena sudah kelas 6 SD, pada mengajar dari rumah ini dia sendiri tidak ikut
terlebih dia juga merupakan anak kota seperti itu. Jadi pada saat itu dia kebetulan hanya bisa ditanam lancong ke desa, sehingga langsung saya ajak. Tapi untuk tahap ini dia tidak bisa ikut lagi bersama kami. Tapi ya nggak apa-apa, di dalam tahap ini saya tetap mengajar 3 orang anak yang saya ajarkan dari tahap ke-7 seperti itu. Di sini saya juga menggunakan metode pengajaran menggunakan media papan tulis kecil agar mereka mudah mengingat ataupun meresap jadi daya ingat mereka. Seperti itu. Baik, kemudian di tahap ke-11 program mengajar di rumah. Di sini kembali saya memberikan materi berupa hijau dasar perkalian. Tapi pada hari tersebut, tepatnya pada tanggal 30 Desember 2020 di jam 9.45 sampai jam 11.45, di sini saya lebih mengekspor kemampuan ataupun penguasaan mereka terhadap materi hijau dasar perkalian yang telah saya berikan sehari yang lalu seperti itu. Jadi di sini saya memberikan mereka soal di papan tulis untuk mereka satu-satu maju ke depan untuk menguji seberapa penguasaan mereka terhadap materi yang telah saya berikan. Tapi di sini saya juga tidak menciptakan situasi yang begitu menegangkan ataupun mencekam bagi mereka. Di sini ketika mereka berhasil menjawab, di sini saya memberikan apresiasi berupa tepuk tangan untuk mengajak kawan-kawan yang lainnya untuk memberikan tepuk tangan. Kemudian kalau mereka masih belum bisa menjawab, di sini saya memberikan bimbingan kembali seperti itu. Jadi di sini situasinya justru tidak menegangkan tapi menyenangkan bagi mereka. Jadi di sini saya juga mendapatkan pelajaran yang luar biasa bahwa ketika menjadi seorang pendidik, menciptakan situasi menyenangkan ataupun gembira bagi anak-anak itulah suatu hal yang penting, karena dengan begitu anak-anak akan excited dalam melaksanakan pembelajaran. Bahkan saya bisa berterus terang ketika saya memberikan soal ini, bahkan mereka lah yang excited angkat tangan untuk menjawab pertanyaan di papan tulis untuk maju ke depan. Jadi disinilah saya mendapatkan satu pelajaran luar biasa di tahap 11 ini, walaupun terkesan saya memberikan tes seperti itu. Nah, kemudian di tahap ke-12 program mengajar dari rumah dan di akhir tahun tepatnya 31 Desember 2020 jam 10 sampai jam 12 siang. Di sini di hari terakhir saya benar-benar memberikan mereka tes agar menguji seberapa daya serap mereka terhadap segala materi yang telah saya berikan selama ini. Di sini saya memberikan tes yang saya tulis di dalam papan tulis, kemudian mereka kerjakan dengan tidak boleh saling bekerja sama. Jadi di sini saya memang benar-benar menciptakan situasi yang benar-benar seperti ulangan bagi mereka. Karena hal ini penting untuk menciptakan juga daya kejujuran ataupun daya kemampuan diri mereka sendiri. Karena itu merupakan salah satu pendidikan karakter, yaitu kerja keras, disiplin, dan juga jujur seperti itu. Itulah juga saya tanamkan di hari terakhir ini di program mengajar berubah tepatnya pada tanggal 31 Desember 2020 di akhir tahun dan di akhir program mengajar dari rumah. Tapi setelah di akhir, saya langsung memberikan nilai kepada mereka dan memberikan evaluasi kepada mereka mana saja yang kurang. Kemudian di sana bukan tidak berhenti sampai di sini saja program mengajar di rumah yang saya ajarkan. Setelah tanggal 31 Desember juga saya masih melanjutkan program mengajar di rumah walaupun mungkin sudah berada di luar dari program ini seperti itu. Baik, terkait hasil pembelajaran, tentu saja ini sangat bermanfaat bagi adik-adik yang saya ajarkan karena dari awal bisa dibilang mereka tidak tahu atau tidak begitu peduli dengan proses pembelajaran di rumah saja, tapi dengan adanya program mengajar dari rumah ini mereka memang benar-benar tetap belajar walaupun hanya di rumah saja seperti itu. Bahkan dari awal mereka tidak bisa hitung perkalian, tidak bisa mengetahui bangun datar, tidak bisa berimajinasi untuk menggambar, tidak mengetahui organ tubuh. Jadi dengan adanya program mengajar ini mereka mendapatkan pengetahuan dari pengetahuan yang mereka tidak tahu pada awalnya seperti itu. Jadi bukti dari hasil proses pembelajaran juga saya sempat rekam dan saya juga upload pada saat itu di media sosial. Jadi kalian bisa melihatnya sebagai berikut. Yuk sebutkan perkalian 5 1 sampai 10. 1 kali 5 5. 2 kali 5 10. 3 kali 5 15. 4 kali 5 20. 5 kali 5 20. 2 kali 5 25. 5 kali 6 30. 7 kali 5 35. 5 kali 8 40. 5 kali 9 45. 5 kali 10 50. Saya juga lupa terkait tanggapan orang tua.
sebenarnya saya cukup beruntung karena ketika saya awal meminta mengajar kepada Ibu Melati untuk anaknya Dodi Jaya, respon ibu ataupun orang tuanya juga sangat bagus itu dan memberikan anaknya agar saya ajari. Tapi dia juga memberikan pesan kalau memang tidak ada program seperti ini, anaknya walaupun di jam pelajaran karena di masa pandemi belajar di rumah saja, kebanyakan bermain HP ataupun bermain dengan kawan-kawannya di luar rumah. Tapi dengan adanya program ini anaknya memang benar-benar menjadi lebih excited dalam belajar seperti itu. Bahkan untuk yang kedua, untuk ibu dari Dodi Suci sendiri, Ibu Putu memberikan juga tanggapan mengenai program belajar di rumah, mungkin seperti video berikut ini. Terima kasih karena sudah mengadakan acara belajar di rumah untuk membantu siswa-siswi kami yang di sini karena situasi pandemi tidak bisa bertatap muka. Saya sangat berterima kasih atas adanya program seperti ini. Nih, untuk kedepannya apakah program ini masih bisa dilanjutkan atau tidak menurut Ibu? Kalau bisa saya lebih setuju supaya dilanjutkan lagi karena ini cukup membantu untuk anak-anak. Jadi bisa dibilang orang tua cukup excited dengan adanya program mengajar di rumah ini, bahkan cukup berterima kasih karena dengan begitu anaknya selama di rumah saja tidak hanya fokus dalam bermain, tapi juga mementingkan proses pembelajaran seperti itu. Karena tidak bisa dipungkiri orang tua juga sibuk dalam bekerja, tidak bisa sepenuhnya mengawasi anaknya dalam belajar seperti itu. Jadi dengan adanya program ini, anak yang benar-benar terkonsep ataupun terawasi dalam hal pembelajaran. Jadi program ini sama seperti pesan dari Ibu Putu, bagi saya harus tetap dilanjutkan ke depannya seperti itu. Jadi dengan melihat kondisi anak-anak setelah menerima program mengajar di rumah, respon orang tua, jadi di sini saya sangat berpesan dan berharap sekali bahwa program mengajar di rumah ini bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan ke depannya oleh panitia dari Dirjen Pendidikan Tinggi itu sendiri. Apalagi ini merupakan salah satu bentuk realisasi dari program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu sendiri. Kemudian dari segi kami mahasiswa sangat juga berterima kasih kepada pemerintah yang menyelenggarakan program ini, karena dengan ini kami benar-benar mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi dengan sebaik-baiknya. Apalagi di sini selain mengabdi, kami memang benar-benar melaksanakan perbuatan yang mulia, yaitu berbagi dengan sesama kami biarpun dalam bentuk pengetahuan. Jadi inilah kami memang benar-benar mengimplementasikan diri sebagai mahasiswa yang merupakan tulang punggung dan generasi emas bangsa Indonesia ke depannya. Terlebih bangsa Indonesia ke depannya di 2045 sudah diperkirakan akan menerima bonus demografi, itu berupa generasi produktif pada saat masa itu. Untuk itulah dengan adanya program ini, selain kemampuan kami di bidang yang kami tekuni, di bidang soft skill dan hard skill, kami benar-benar diuji dengan adanya program mengajar di rumah ini. Yang nantinya dengan adanya program ini kami menerima bekal bagi kami agar benar-benar bisa terjun dalam masyarakat dan dunia kerja, dan akan bisa bersaing tidak hanya dalam skala nasional tetapi dalam skala internasional. Jadi sekali lagi terima kasih untuk pemerintah yang menyelenggarakan, terutama dari BNPB terkait program mengajar di rumah ini. Untuk kawan-kawan mahasiswa yang kita gabung juga tetap semangat dan terima kasih dan lanjutkan perjuangan, dan tetap seperti salam saya awal, salam sukses untuk kita semua. Baik, sekian dari pemaparan saya atau pelaporan saya mengenai program mengajar di rumah Dikti. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang saya kurang ataupun kurang berkenan. Saya mohon maaf jika ada yang kurang. Dalam hal ini saya akan persembahkan sebuah pantun bagi kita semua. Pergi ke pasar membeli barang, barangnya berupa daun sirih. Saya mohon maaf jika ada yang kurang. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dadah. A few moments later. Oh ya, saya harus tetap mengajar lah.